Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada saat ini kita akan belajar lagi kepada kebenaran firman Tuhan perihal hukum iman. Pada saat ini kita akan masuk pada bagian ketiga daripada hukum iman. Sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari, bahwa hukum yang sangat utama dalam iman kekristenan adalah hukum kasih, di mana hukum kasih itu terdiri dari dua bagian yang besar, yaitu hukum vertikal dan bagian yang kedua yaitu hukum horizontal. Hukum vertikal adalah hukum yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan Bapa Surgawi, dan hukum yang kedua adalah hukum yang berhubungan dengan kasih manusia dengan sesamanya. Nah, puji Tuhan, kemudian dari hukum kasih ini turunan pertamanya adalah 10 perintah, dan sesudah 10 perintah maka dilakukan penerapan. Jadi 10 perintah yang diterima oleh Musa, maka Musa menjabarkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, itulah yang dikenal dengan penerapan. Penerapan daripada 10 perintah dikenal dengan hukum Taurat. Nah, puji Tuhan, untuk kita ketahui bersama bahwa penerapan hukum iman ada dua bagian juga yang besar. Itu dituliskan di dalam Injil Yohanes 1 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yeshua HaMasiah. Dari ungkapan ayat ini menjelaskan bahwa penerapan hukum iman dalam arti hukum kasih, kemudian turun 10 perintah, dari 10 perintah turunlah dua model penerapan. Penerapan yang pertama dilakukan oleh Musa, dan itulah yang dikenal dengan hukum Taurat, 613 dalil atau 613 perintah. Dan 613 perintah inilah yang bersifat belum sempurna. Sesudah itu datanglah Yeshua HaMasiah menyempurnakan atau menggenapi penerapan-penerapan hukum iman yang sudah dilakukan oleh Musa tetapi belum bersifat sempurna. Yeshua datang untuk menggenapi, dan penggenapan daripada penerapan hukum iman di dalam Yeshua HaMasiah itulah yang dikenal dengan kasih karunia. Nah, puji Tuhan, jadi sesudah Musa menerapkan kepada bangsa Israel tentang hukum iman dan dikenal dengan penerapan hukum Taurat yang terdiri dari 613 dalil. Sesudah itu Yeshua datang dan Yeshua melaksanakan lagi penerapan yang sempurna daripada apa yang belum sempurna. Nah, untuk itu mari kita akan melihat akan masa berlakunya hukum menurut zaman. Kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan peta zaman, maka keadaan hidup di dunia ini
itu diawali pada zaman yang dikenal zaman tanpa dosa. Sesudah itu Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Bapa Yahweh di zaman tanpa dosa, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Nah, sesudah Adam jatuh dalam dosa, maka datanglah periode zaman, yaitu ada 3 zaman, zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Dan zaman yang terakhir yaitu zaman kerajaan 1000 tahun damai. Nah, pada zaman sebelum turunnya hukum Taurat, hukum yang diterapkan oleh Musa, jadi sebelum adanya perintah yang diterapkan oleh Musa kepada bangsa Israel, maka keadaan manusia di zaman tersebut, yaitu zaman sebelum turunnya hukum Taurat, itu juga sudah ada hukum yang berlaku, hukum iman. Tetapi pada zaman itu manusia masih dalam bentuk melaksanakan hukum iman dengan media yang dikenal dengan hukum dalam hati nurani. Dan kita buktikan bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, manusia bukan berarti tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Tetapi manusia bisa ada hubungan dengan Tuhan, dan kita juga mengenal bagaimana kehidupan tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang bergaul karib dengan Bapa Yahweh, seperti pribadi Henokh. Henokh hidup di masa sebelum bangsa Israel ada dan sebelum hukum Taurat itu ada. Tapi di sanalah Henokh bergaul karib dengan Bapa Yahweh selama 300 tahun. Sehingga Henokh diangkat hidup-hidup dari bumi ini ke dalam kerajaan sorga. Nah, itulah salah satu bukti bahwa di zaman sebelum ada hukum tertulis, dalam hal ini hukum Taurat, sudah ada hubungan manusia dengan Tuhan. Dan hukum yang berlaku di sana dikenal dengan hukum iman dalam hati nurani. Dan itu ditulis di dalam Roma 2 ayat 14 sampai ayat 15. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, setelah tampilnya bangsa Israel sebagai bangsa pilihan yang dikeluarkan oleh Bapa Sorgawi dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, melalui pemimpin besar, yaitu Nabi Musa, maka Tuhan datang kepada bangsa Israel untuk menyatakan eksistensinya dan menyatakan kedaulatannya melalui aturan-aturan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel dalam rangka masuk tanah perjanjian. Dan itulah yang kita kenal dengan hukum Taurat yang ditulis oleh Musa. Jadi bangsa Israel sebelum masuk tanah perjanjian dan setelah sudah masuk tanah perjanjian, bangsa Israel dididik oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan melalui penerapan 10 perintah yang dijabarkan dalam hukum Taurat. Jadi bangsa Israel hidup melaksanakan hukum Taurat sejak mereka ada di padang belantara
dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, dan sampai bangsa Israel sudah berada di tanah perjanjian, mereka melaksanakan hukum yang diamanatkan oleh Tuhan melalui Musa. Dan diperkirakan penerapan hukum Taurat itu selama kurang lebih 1.500 tahun. Sesudah itu masuklah di zaman yang baru, di mana Yesua datang untuk menebus kehidupan manusia dari perhambaan dosa. Ingat bahwa setelah hukum itu turun, maka manusia sudah berada di bawah hukum yang dilaksanakan waktu itu. Dan konsekuensi daripada adanya hukum, maka siapa melanggar hukum akan jatuh dalam kesalahan. Demikianlah yang terjadi bagi kehidupan manusia di waktu itu. Setelah sudah turun hukum Taurat bagi manusia, maka otomatis turun juga atau konsekuensi daripada hukum yang dilaksanakan waktu itu adalah bagi setiap orang yang melanggar hukum, maka harus ada penghukuman atau harus ada konsekuensinya. Nah, disinilah seluruh kehidupan manusia, bukan cuma bangsa Israel, tapi seluruh kehidupan manusia sejak turunnya hukum Taurat sampai pada datangnya Yesus HaMasiah pada kali yang pertama, manusia jatuh di dalam dosa. Manusia sudah berada di dalam kehidupan yang melanggar akan perintah-perintah hukum Taurat. Dan Bapa Yahweh Elohim memperhatikan dari kerajaan surga bahwa keadaan manusia waktu itu semakin menderita karena jatuh terus di dalam penghukuman. Dan manusia tidak bisa lagi membebaskan dirinya daripada kutuk yang disebabkan karena penerapan hukum Taurat. Oleh sebab itu harus ada usaha dari luar kehidupan manusia untuk menyelamatkan manusia. Demikianlah Bapa Yahweh dengan kasih-Nya, dengan anugerah-Nya, dengan kasih-Nya kepada manusia, Dia datang melalui Yesus HaMasiah, firman yang telah menjadi manusia, untuk menebus, untuk meluputkan, menyelamatkan kehidupan manusia dari perhambaan dosa. Nah, disinilah kita melihat adanya zaman yang baru yang dikenal dengan zaman anugerah, zaman kasih karunia yang harus dilakukan oleh Bapa kita di surga untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Datanglah Yesus HaMasiah. Jadi pada prinsipnya penerapan hukum memang ada masanya, ada waktunya. Kapan hukum Taurat itu diterapkan dan pada saat mana kasih karunia itu diterapkan. Sebab firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa Musa menerapkan hukum Taurat dan Yesus HaMasiah menerapkan kasih karunia. Nah, pertanyaannya, pada keadaan yang mana
kasih karunia itu dimulai pada waktu yang mana hukum Taurat itu berakhir. Mari kita akan melihat di dalam Lukas 16 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Elohim diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Nah, puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi melalui tulisan dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 16 dijelaskan bahwa ada masa berlakunya hukum Taurat dan kitab para nabi, yaitu di masa Yohanes Pembaptis tampil. Disinilah masa akhir dari hukum Taurat. Dan sesudah Yohanes Pembaptis tampil, maka kerajaan Bapa Sorgawi diberitakan kepada umat manusia. Dan waktu itu umat manusia berebutan untuk memasukinya. Tapi bukan lagi menurut aturan-aturan yang lama, tetapi sudah menurut aturan-aturan yang baru. Jadi jelas bahwa aturan yang lama dalam hal ini, hukum Taurat yang diterapkan oleh Musa, itu sampai masa berlakunya sampai pada zaman Yohanes Pembaptis tampil. Nah, sesudah Yohanes Pembaptis tampil, maka firman Tuhan sudah mencatat bahwa pelayanan Yohanes Pembaptis itu adalah pelayanan membuka jalan bagi pelayanan Yeshua HaMasiah kepada seluruh umat manusia. Dan umat manusia datang dalam keselamatan bukan lagi melalui aturan yang lama, tetapi sudah melalui aturan yang baru. Itulah yang kita kenal dengan kasih karunia. Nah, kita akan melihat peranan daripada hukum Taurat sebelum masuk pada kasih karunia. Di dalam kitab Galatia 3 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Nah, jadi hukum Taurat itu berperan untuk menaungi manusia sebelum iman itu datang. Jadi ada masa di mana iman itu akan datang kepada manusia. Tetapi sebelum iman itu datang, maka manusia ada dalam pernaungan, ada di dalam kekuasaan hukum yang lama, yaitu hukum Taurat. Untuk apa hukum Taurat? Dia menaungi kehidupan manusia sebelum menerima iman. Nah, kita baca di dalam Galatia 3 ayat 24 dikatakan demikian. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Yeshua HaMasiah datang supaya kita dibenarkan karena iman. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, jadi peranan daripada hukum Taurat itu adalah menuntun
kehidupan manusia sampai pada kedatangan Yeshua HaMasiah sebagai sumber daripada iman. Karena yang dimaksud dengan iman datang kepada manusia itu adalah pengajaran Yeshua HaMasiah tentang keselamatan. Karena firman Tuhan katakan permulaan daripada iman atau iman itu timbul pada saat manusia mendengar firman daripada Yeshua HaMasiah. Nah, jadi peranan dari hukum Taurat itu menuntun kehidupan manusia sampai pada pertemuan manusia dengan iman, yaitu pertemuan manusia dengan pengajaran yang diajarkan oleh Yeshua HaMasiah. Nah, setelah sudah terjadi pertemuan, maka apa yang terjadi untuk eksistensi hukum Taurat? Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Nah, puji Tuhan. Jadi jelas sekali kalau manusia sudah berjumpa dengan Yeshua HaMasiah dan dia telah menerima iman di dalam Yeshua HaMasiah, maka status kehidupannya tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Atau dengan kata lain, tidak ada lagi hubungan dengan penerapan dalam diri manusia tersebut. Dalam hal ini penerapan atau melaksanakan hukum Taurat. Ini sangat jelas di dalam ayat yang ke-25. Bahwa setelah manusia sudah berjumpa dengan Yeshua HaMasiah, sudah menerima Yeshua HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, manusia tersebut sudah memiliki iman di dalam kehidupannya, maka dia tidak berada lagi di bawah kendali, di bawah pengawasan, di bawah kekuasaan daripada hukum Taurat. Karena hukum Taurat hanya berperan untuk menuntun. Setelah sudah dituntun dan sudah sampai pada tujuan daripada apa yang dituntun oleh hukum Taurat, maka yang menuntun sudah tidak lagi berhak untuk menuntun. Karena yang dituntun sudah berjumpa dengan pribadi yang menjadi tujuan daripada apa yang dituntun oleh hukum Taurat. Nah, puji Tuhan. Jadi itulah kedudukan daripada hukum Taurat di dalam kehidupan orang percaya, orang beriman di zaman perjanjian baru atau di zaman kasih karunia. Nah, puji Tuhan, mari kita melihat puncak daripada penggenapan hukum Taurat itu dapat dibaca di dalam Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya
dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Puji Tuhan. Setelah tampilnya Yohanes Pembaptis yang menyerukan tentang hal kerajaan surga yang akan datang, maka jelas di situ terbukalah pintu keselamatan, pintu kerajaan surga untuk seluruh umat manusia. Sedangkan umat manusia waktu itu masih berada di bawah kendali daripada hukum Taurat. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, setelah Yeshua HaMasiah mati di kayu salib, maka Yeshua HaMasiah katakan, sudah selesai, sudah genap. Dan di sanalah penggenapan daripada hukum Taurat yang dilakukan oleh umat manusia sebelum peristiwa penyaliban daripada Yeshua HaMasiah. Jadi penyaliban Yeshua HaMasiah bahkan di sini dikatakan telah menyelesaikan, telah membatalkan, telah meniadakan konsekuensi atau hukuman karena pelanggaran terhadap hukum Taurat yang menimpa kehidupan manusia. Nah, puji Tuhan. Dan dia menciptakan sesuatu yang baru. Cara penyelesaian yang baru. Itulah cara yang penyelesaian yang penuh dengan damai dan sejahtera, yang tidak lagi mendatangkan kutuk bagi manusia, tetapi membuka jalan untuk keselamatan manusia. Puji Tuhan, saya dan saudara sangat bersyukur oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerahnya yang sangat luar biasa melalui pribadi Yeshua HaMasiah. Dia telah menebus kehidupan kita. Dia telah memberikan penyelesaian yang luar biasa dalam kehidupan kita, supaya kita hidup tidak lagi di bawah kutuk karena kesalahan, pelanggaran terhadap hukum Taurat, tetapi kita sudah berada di dalam kehidupan yang diperdamaikan oleh Yeshua HaMasiah dengan Bapa Yahweh Elohim. Karena memang disadari bahwa tidak ada satu orang pun manusia yang sudah di bawah kutuk hukum Taurat dapat bebas daripada penghukuman. Jadi harus ada cara daripada luar kehidupan manusia. Itulah cara yang dilakukan oleh Yeshua HaMasiah melalui kayu salib. Nah, kita lihat kekasih-kekasih Tuhan, Galatia 3 ayat 13 mengatakan demikian. Yeshua HaMasiah telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, jadi seharusnya lah saya dan saudara yang digantung di kayu salib karena kena kutuk terhadap kehidupan manusia yang melanggar ketentuan hukum Taurat. Jadi kitalah yang sebenarnya. Tetapi firman Tuhan telah menjelaskan bahwa Yeshua HaMasiah sudah menggantikan kehidupan kita. Dia rela disalibkan, yang seharusnya kita inilah yang disalibkan. Nah, puji Tuhan. Jadi Yeshua HaMasiah sudah menebus kehidupan kita daripada kutuk yang seharusnya kita tanggung di kayu salib. Tapi Yeshua HaMasiah sudah menggantikan kita. Nah, selain dia menggantikan kehidupan saya dan saudara, dia juga
menebus. Jadi kita ditebus. Ditebus artinya dibebaskan dari perhambaan dosa, dibebaskan dari penghukuman melalui darah Yeshua HaMashiach yang tercurah di atas kayu salib. Nah, inilah kekasih-kekasih Tuhan, saya dan saudara sangat bersyukur oleh karena anugerahnya kita sudah menjadi pribadi yang dibebaskan oleh Tuhan dari penghukuman yang harus kita terima. Yang tertulis dalam Roma 7 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Nah, inilah status kehidupan saya dan saudara, bahwa kita telah dibebaskan dari perhambaan dosa. Kita telah dibebaskan dari hukum yang harus kita terima melalui peristiwa kematian Yeshua HaMashiach. Dan di sini dikatakan bahwa sebab kita telah mati bagi Dia. Nah, kita telah mati bagi Dia. Mati bagi hukum Taurat. Bagaimana caranya kita mati bagi hukum Taurat? Melalui persekutuan kita dengan kematian Yeshua HaMashiach di kayu salib. Jadi betapa pentingnya kehidupan saya dan saudara mengalami persekutuan kematian Yeshua HaMashiach di kayu salib. Tentunya ada pertanyaan, bagaimana caranya kita mati bersama Yeshua HaMashiach di kayu salib? Melalui baptisan air. Jadi baptisan air adalah satu proses persekutuan kematian manusia bersama dengan Yeshua HaMashiach dan persekutuan kebangkitan bersama dengan Yeshua HaMashiach di dalam air baptisan. Nah, setelah kita sudah masuk di dalam air baptisan, kita sudah bersekutu dengan kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan kematian Yeshua HaMashiach itu juga dikatakan sebab kita telah mati bagi Dia, bagi kekuasaan hukum Taurat. Jadi namanya kalau orang sudah mati, maka dia tidak lagi bisa dituntut oleh hukum yang menuntutnya. Nah, puji Tuhan. Kemudian setelah kita sudah bangkit, maka kita bangkit untuk melayani dalam dimensi kehidupan yang baru. Bukan lagi menurut aturan-aturan hukum Taurat. Tetapi kita sudah dalam keadaan yang baru menurut aturan atau kedaulatan daripada Roh Kudus. Karena memang kita juga sudah berada di zaman Roh Kudus. Nah, puji Tuhan. Itulah keadaan saya dan saudara setelah kita sudah dibebaskan daripada kutuk yang harus manusia pikul. Nah, kita melihat juga di dalam Roma 6 ayat 14 dikatakan demikian. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, puji Tuhan.
Jadi sebagaimana yang sudah dinyatakan lebih awal, bahwa setelah kehidupan manusia dibawa pada zaman yang baru, zaman kasih karunia, maka firman Tuhan katakan, kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada lagi di bawah hukum Taurat. Jadi hukum Taurat kita sudah lewati, kita sudah tinggalkan, kita sudah ada di zaman kasih karunia. Zaman di mana kehidupan manusia sudah dibebaskan dari perhambaan dosa, sudah dibebaskan dari segala kutuk, sudah dibebaskan dari segala penderitaan karena kutuk hukum Taurat yang melanda kehidupan manusia. Dan kita dibawa pada kasih karunia. Apa artinya dibawa kepada kasih karunia? Dibawa kepada Yeshua HaMashiach. Sebab walaupun manusia hidup sekarang, tetapi kalau dia tidak berada dengan Yeshua HaMashiach, maka dia juga tetap ada di bawah kutuk hukum Taurat. Jadi harus setelah kita keluar dari wilayah jajahan daripada kutuk yang disebabkan oleh hukum Taurat, maka kita harus masuk di wilayah kasih karunia supaya kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Kita harus menerima Yesus HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus menjadi bilangan orang beriman, orang yang ada di bawah kasih karunia, maka kita bebas daripada perhambaan dosa. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Kembali, kalau saya dan saudara sudah ada di bawah kasih karunia, maka hidup saya dan saudara sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, puji Tuhan, jadi jelas setiap kehidupan manusia yang sudah dibawa kepada kasih karunia, maka kehidupan kita harus dituntun, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, tidak boleh lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kalau hidup di bawah hukum Taurat, otomatis tidak akan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi berilah kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, ditolong oleh Roh Kudus, dinaungi oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, supaya kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kita tidak lagi dijajah oleh kutuk-kutuk yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap hukum Taurat. Nah, puji Tuhan. Mari relakan kehidupan kita, serahkan hidup kita untuk dipimpin, dikuasai, ditolong oleh Roh Kudus, dijaga oleh Roh Kudus, supaya kehidupan kita tidak lagi dipermainkan oleh kuasa dosa dan ada di bawah kutuk karena pelanggaran terhadap hukum Taurat. Puji Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita sebagai orang Kristen, kita sebagai gereja Tuhan akhir zaman, pusat daripada iman dan keyakinan kita itu hanya kepada satu-satunya pribadi yang sudah menebus kehidupan kita, yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Dialah
Yeshua HaMashiach. Dialah juru selamat kehidupan kita. Dialah yang memperdamaikan kita dengan Bapa kita di surga, Bapa Yahweh Elohim. Puji Tuhan, apa yang diajarkannya, itulah yang kita laksanakan. Tanpa pengajaran Yeshua HaMashiach, kita tetap ada di bawah kutub hukum Taurat. Puji Tuhan, Bapa Yahweh memberkati kita senantiasa. Kita berdoa. Terpujilah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang telah memberkati kehidupan kami dengan pengajaran firman-Mu, dan biarlah pengajaran firman-Mu itu termeterai dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin.